Nah, jadi di samping kita memantau, eh, sebenarnya ada yang membuat murai batu ini berbahaya ya jika di dalam kandang aviari terdapat beberapa macam burung yang membahayakan anakan ya. Mungkin untuk indukan nggak membahayakan. Nah, membahayakannya ini untuk si anakan seperti ini yang baru turun ya. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari Kobe BF, dan kita mau melihat perkembangan si trotolan yang kita besarkan dengan indukannya, atau bisa dikatakan trotol loloh induk ya. Jadi seperti itu yang lagi rame-ramenya ya. Nah, jadi sebenarnya seperti video yang sebelumnya, ini ada temennya juga ya. Kemarin itu berjumlah 3 ekor seluruhnya. Kemudian 2 kita panen yang kita prediksi jantan udah diloloh tangan ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana perkembangannya. Di sini alhamdulillah anakan sehat, terpantau sehat, dan sepertinya tidak ada masalah ya dalam fisiknya. Entah itu kaki yang patah, kaki bengkok dan sebagainya, alhamdulillah aman. Dan tadi sudah saya coba deket-dekatin juga, dia terbangnya kencang sekali kayak petir ya. Nah, itu menandakan berarti anakan dalam keadaan sehat dan kuat lah gitu ya. Nah, jadi di samping kita memantau, sebenarnya ada yang membuat murai batu ini berbahaya ya jika di dalam kandang aviari terdapat beberapa macam burung yang membahayakan anakan ya. Mungkin untuk indukan nggak membahayakan. Nah, membahayakannya ini untuk si anakan seperti ini yang baru turun ya. Nah, kita kurangin zoomnya dulu, dia mendekat ke sini. Karena pernah kasusnya pertama kali dan sampai ketiga kali indukan ini produksi ya. Maksud saya periode pertama sampai periode ketiga itu selalu dihadapkan dengan suatu masalah ya. Yang mana masalahnya entah itu anakan tiba-tiba mati, entah itu anakan yang tiba-tiba cacat ya, patah kaki dan sebagainya, bahkan ada yang mati ya. Nah, jadi tadi kebetulan saya baru saja menjual burung-burung yang memang burung tersebutlah biang keroknya, bisa dikatakan seperti itu, yaitu adalah burung cucak biru dan burung cucak jenggot ya. Nah, mungkin untuk segi burung tersebut sebenarnya dia bukan burung kanibal ya, tapi jenis burung buah juga yang pastinya dia makan buah ya. Nah, tapi kenapa kok saya bilang burung-burung tersebut adalah tersangkanya gitu ya. Nah, karena memang sebenarnya burung-burung itu juga tidak memakan burung anakan ini, dan juga dia sebenarnya itu hanya bermain dengan si anakan-anakan ini ya. Bukan bermain, dan juga dia itu seperti menggigit-gigit kaki, menggigit sayap ya, yang mana sebenarnya itu adalah menyakitkan si trotolan ini sendiri ya. Jadi itu saya perhatikan sendiri, yang awalnya dia aman gitu ya, terbang sana kemari, tiba-tiba kok nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi tertangkaplah dengan saya, kelihatan sama saya, yaitu poksai pada saat itu ya, poksai Mandarin. Nah, mungkin Anda masih ingat pada saat kita beli poksai Mandarin. Itu tersangka pertama ya. Akhirnya kita waktu ketahuan langsung saya ambil ya, saya cabut dan kemudian saya jual juga ya. Daripada nanti mati sama saya nggak kerawat, mending saya jual, siapa tahu ada yang merawat lebih bagus.
Dan kemudian periode kedua lanjut lagi, terjadi lagi kasus seperti yang tadi. Nah, saya sudah mengira bahwasanya tikus mungkin ini, kerjaan tikus. Tapi memang tidak ada tanda-tanda tikus di sekitar. Nah, dan ternyata barulah saya lihat, nggak sengaja terpantau sama saya itu, si cucak biru ini kelihatan habis gangguin anakan ya. Nah, itu saya udah mulai curiga nih ya. Jadi saya belum menuduh 100% si cucak biru ini, nanti fitnah pula ya sama si cucak biru. Akhirnya saya amankan juga ya, beserta kemarin si jenggot. Nah, jenggot ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Dia ini memang mungkin dikarenakan jinak dan terlalu apa gitu ya, kepo ya. Jadi yang tadinya saya katakan tadi ya, mau ajak main-main lah, kira-kira seperti itu, malah ternyata itu menyakitkan si trotolan tersebut ya. Maka terjadilah juga, terganggulah gitu ya untuk anakan ataupun trotolan yang ada. Nah, makanya kedua burung itu saya amankan juga ya. Dan sebenarnya masih ada satu burung lagi, ini si jenggot Sumatera ya, yang saya ambil itu jenggot Jawa. Dikarenakan memang dia tidak ada masalah di sini, otomatis masih saya biarkannya, nggak mau disuting dia guys. Di sana dia, kelihatan nggak sih? Dia terbang kemana-mana dia itu. Ini ekornya nih ya. Jadi ini saya biarkan karena udah beberapa periode si burung ini nggak nyari masalah gitu ya. Ya udahlah, oke lah kalau saya ini kan saya biarkan dulu. Alhamdulillah memang aman, udah saat ini sudah aman. Jadi itulah tadi guys ya, pemilihan burung-burung yang di kandang aviari ini juga harus berhati-hati ya, karena mungkin tidak semua burung itu kita sangka baik, ternyata dia jahat ya. Dan juga sebaliknya, mungkin burung ini nggak jahat tapi burung itu kita sangka jahat padahal dia baik. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk burung-burung tadi kalau bisa dihindarin. Nah, kenapa balik lagi ke cucak biru tadi ya? Kenapa kok saya menuduh si cucak biru? Nah, pada saat cucak biru dan kapas si jenggot Jawa ya, cucak jenggot itu saya satukan dalam kandang tangkaran, ternyata dibantai satu ekor ya, yang satunya juga udah kecabut-cabut. Nah, saya udah berpikir jangan-jangan ini tikus ya, tapi nggak ada lubang tikus dan tanda-tandanya. Nah, maka dari itu saya sudah makin yakin bahwasanya si cucak biru inilah yang biang keroknya. Makanya saya outkan kedua-duanya ya, si jenggot dan cucak biru ya. Sebenarnya sayang sih dengan jenggot Jawanya, tapi ya gimana lagi, mungkin di lain waktu kita akan coba burung-burung cucak jenggot tersebut ataupun burung-burung lain ya, yang mungkin dapat memperindah kandang aviari kita ya, supaya nggak monoton ya, itu aja, murai aja gitu ya. Jadi ada burung-burung lain yang menjadi primadonanya di sana ya. Nah, ini nih, ini cucak ranting ya, cucak ranting yang aman sentosa. Alhamdulillah ini nggak ada ganggu dan ya gitu, dia memang kadang sering ngintip-ngintip anakan yang lagi digelodok gitu ya, tapi dia nggak sampai matuk-matuk seperti itu, nggak sampai bercandain berlebihan gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya sebenarnya burung ini bercanda atau memang serius gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk saat ini burung-burung yang aman dan tidak mengganggu di kandang aviari adalah ini, pertama cucak cucak ranting ya, cucak ranting. Kemudian ada ini nih, keren bunyinya nih. Tuh, cabai-cabean. Enak banget. Gacor. Cabai-cabean, dan kemudian pleci ya, pleci nanti kita lihat di mana nih pleci. Ciblek ya, ciblek juga aman.
Ini saya sengaja diam ya, keren suaranya ternyata. Kayak di hutan. Nah itu si ciblek ya, kita zoom dikit. Ciblek juga alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas produksi murai batu ya, dia juga tidak mengganggu burung lain ya, alhamdulillah. Kemudian ada burung pleci tadi ya, saya katakan. Nah, pleci di mana nih, kok udah nggak ada, jangan-jangan udah pada kabur dia. Pleci, kemudian burung apa lagi ya? Oh, kenari. Nah, ini kenari di sini. Ini kenari. Nah, ini kenari. Kenari juga nggak ada ganggu dan nggak ada masalah ya dalam kenari ini. Nah, jadi seperti itulah tadi guys ya, burung-burung yang mungkin bisa Anda masukkan dalam kandang aviari jika Anda ingin membuat kandang aviari. Nah, ini satu lagi nih, saya nggak tahu namanya nih guys. Aduh, udah terbang lagi. Ya. Seperti kolibri gitu, dia agak lebih gede ya. Jenis-jenis kolibri. Ya. Ini bapakannya. Jadi seperti itulah tadi ya. Jadi pemilihan burung-burung di kandang aviari ini juga butuh proses. Kami juga masih meraba pada saat itu dan belum mempelajari, karena lebih enak mempelajari sendiri ya gitu ya, mempelajari sendiri dan dibuktikan sendiri gitu. Walaupun kita juga sudah mencari referensi dari mungkin kabar-kabar dari yang lain ya, tapi di sini kita juga dapat belajar bahwasanya burung-burung inilah yang tahan dan bisa bertahan di sini. Tuh satu lagi tadi. Aduh, nggak mau disuting guys. Nah ini dia. Itu dia. Ya saya kurang tahu nama burung-burung burcil-burcil ini ya, karena saya dari dulu kurang suka sih. Awalnya bukan kurang suka, gimana gitu ya, kalau ngerawat burung kecil itu kayak kayak nggak ada burungnya di dalam itu. Kalau kayak kacer, murai itu kan kelihatan, jadi seperti itu. Ya. Jadi saya bukannya nggak suka, tapi feel saya itu nggak dapat di sini di burung-burung kecil ini. Jadi nggak begitu hafal ya. Paling yang hafal itu ciblek dan yang lainnya lah yang sering-sering. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.